Pernah nggak kamu merasa keluar rumah itu melelahkan? Bukan karena malas, tapi karena rasanya energi kamu terkuras habis? Bagi sebagian orang, rumah bukan sekadar tempat tinggal. Rumah adalah tempat aman. Tempat bersembunyi dari dunia yang terlalu ramai. Ada orang yang jarang keluar rumah bukan karena sombong. Bukan juga karena antisosial. Tapi karena cara jiwa mereka bekerja memang berbeda. Di video ini, kita akan membahas psikologi orang yang jarang keluar rumah. Jenis-jenisnya, penyebabnya, dan yang paling penting, bagaimana cara memahami dan menyembuhkan luka di baliknya. Kalau kamu merasa video ini mewakili perasaanmu, tonton sampai akhir. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like videonya, dan share ke teman-teman kalian. Dukungan kalian sangat berarti. Tipe 1, The Introvert Sejati. Tipe pertama adalah The Introvert Sejati. Penting untuk digarisbawahi, introvert itu berbeda dengan pemalu atau punya kecemasan sosial. Seorang introvert mendapatkan energi dari kesendirian. Interaksi sosial, terutama dalam jumlah besar, bisa menguras energi mereka. Bukan berarti mereka tidak suka bersosialisasi, hanya saja mereka punya batas energi sosial yang lebih cepat tercapai. Mereka cenderung lebih nyaman dengan interaksi yang mendalam dan bermakna dengan sedikit orang. Kelebihan mereka seringkali adalah kemampuan berpikir reflektif, kreativitas, dan empati yang tinggi. Jadi, ketika seorang introvert memilih untuk di rumah, itu adalah cara mereka mengisi ulang energi dan menemukan ketenangan. Tipe 2, si betah di rumah. Selanjutnya, kita punya si betah di rumah. Tipe ini mungkin tidak selalu introvert, tapi mereka sangat mencintai kenyamanan dan ketenangan yang ditawarkan oleh rumah mereka sendiri. Mereka memprioritaskan privasi dan seringkali menemukan kebahagiaan dalam aktivitas sederhana di rumah, seperti membaca buku, menonton film, memasak, atau berkebun. Bagi mereka, rumah adalah sanktuari atau tempat perlindungan di mana mereka bisa menjadi diri sendiri sepenuhnya tanpa tekanan dari dunia luar. Mereka tidak menghindari dunia luar, hanya saja dunia dalam rumah terasa lebih menarik dan memuaskan bagi mereka. Tipe 3, The Productivity Virtue Set. Tipe ketiga adalah The Productivity Virtue Set. Orang-orang ini mungkin jarang keluar rumah karena mereka sangat fokus pada pekerjaan, proyek pribadi, atau hobi yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Mereka melihat keluar rumah, terutama untuk kegiatan yang tidak esensial, sebagai pengalih perhatian atau pemborosan waktu dan energi yang bisa mereka alokasikan untuk tujuan mereka. Dunia mereka mungkin adalah studio kerja, meja belajar, atau laboratorium mini di rumah. Mereka bisa menjadi seniman, penulis, peneliti, atau pengembang yang tenggelam dalam passion mereka, dan bagi mereka, produktivitas seringkali berbanding lurus dengan minimnya gangguan dari luar. Tipe 4, The Socially Anxious. Sekarang, mari kita bahas The Socially Anxious. Ini adalah tipe yang perbedaannya cukup signifikan dengan introvert. Orang dengan kecemasan sosial mengalami rasa cemas yang berlebihan, takut dihakimi, atau malu dalam situasi sosial. Ini bisa menjadi kondisi yang melumpuhkan dan membuat mereka secara aktif menghindari interaksi atau lingkungan sosial. Rasa tidak nyaman yang mereka alami bukanlah pilihan,
melainkan respons terhadap kecemasan yang nyata. Penting untuk diingat, ini bukan tentang tidak ingin bersosialisasi, melainkan ketidakmampuan untuk melakukannya dengan nyaman akibat rasa cemas. Mereka mungkin ingin keluar, tetapi ketakutan mereka jauh lebih besar. Tipe 5. The Digital Nomad Remote Worker. Terakhir, ada The Digital Nomad atau Remote Worker. Tipe ini adalah cerminan dari gaya hidup modern. Berkat teknologi, pekerjaan mereka memungkinkan mereka untuk bekerja dari mana saja, termasuk dari rumah. Mereka mungkin sangat ekstrovert dan suka bersosialisasi, tapi tuntutan pekerjaan tidak mengharuskan mereka ke kantor atau berinteraksi secara fisik setiap hari. Bagi mereka, jarang keluar rumah adalah pilihan hidup yang memberikan fleksibilitas dan kebebasan geografis. Mereka bisa bekerja sambil bepergian, atau sekadar menikmati kebebasan bekerja dari sofa rumah mereka. Jadi, teman-teman, dari kelima tipe ini, kita bisa melihat bahwa ada banyak alasan mengapa seseorang lebih betah di rumah. Mulai dari kebutuhan mengisi ulang energi, mencari kenyamanan, fokus pada produktivitas, hingga menghadapi kecemasan, atau karena memang pekerjaan mereka memungkinkan. Penting bagi kita untuk tidak mudah menghakimi dan selalu berupaya memahami perspektif orang lain. Setiap individu unik dengan kebutuhannya masing-masing. Mari kita terus belajar untuk menunjukkan empati dan menghargai setiap pilihan hidup. Semoga video ini bermanfaat dan membuka pandangan baru bagi kalian.